Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Hamarul Faizah dengan NIM 30902000227. Saya dari Fakultas Ilmu Keperawatan, program studi S1 Ilmu Keperawatan, angkatan tahun 2020. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan tentang penggunaan bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, bahasa kesatuan dari berbagai varian bahasa yang ada di Indonesia. Fungsi bahasa sendiri adalah sebagai alat untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Era globalisasi ini merupakan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan diri di tengah-tengah pergaulan antar bangsa yang sangat rumit. Keberadaan bahasa Indonesia saat ini mempunyai dua fenomena, yaitu fenomena positif dan fenomena negatif. Seiring berkembangnya zaman, banyak ditemukan perkembangan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia, seperti timbulnya bahasa gaul dan juga bahasa SMS. Banyak faktor yang mempengaruhi cara berbahasa Indonesia kita. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Faktor ini sangat besar pengaruhnya karena kita berada di lingkungan tersebut. Faktor yang kedua adalah teman. Terkadang saat kita berkomunikasi dengan teman kita tanpa sadar menggunakan kata-kata tidak baku. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh bahasa daerah. Penggunaan bahasa daerah seringkali kita dengar di kalangan masyarakat karena kebanyakan merasa janggal untuk menggunakan bahasa Indonesia baku dan sebagai gantinya menggunakan bahasa daerah yang membuat orang lain tidak memahaminya. Penggunaan kalimat tidak baku dalam bicara juga mempengaruhi saat kita berbicara dalam situasi formal. Ada kalimat-kalimat yang sering kita dengar saat kita mendengarnya terasa janggal. Ini yang masih mempengaruhi keadaan bahasa kita saat ini. Sikap bangsa Indonesia terhadap bahasa Indonesia cenderung ambivalen, sehingga terjadi dilematis. Artinya, di satu pihak kita menginginkan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern dan dapat mengikuti perkembangan zaman serta mampu merekam ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi di pihak lain kita telah melunturkan identitas dan citra diri itu dengan lebih banyak mengapresiasi bahasa asing sebagai lambang gaulnya seseorang atau sebuah bentuk kemodernan. Atas dasar itu, tidak heran jika para remaja masa kini lebih cenderung menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul sebagai bagian dari hidupnya, jika mereka tidak ingin disebut ketinggalan zaman. Dari semua keadaan ini, saya mengajak teman-teman semua agar dapat menjunjung tinggi bahasa Indonesia dengan cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Seperti yang sudah tercantum dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ini adalah tugas kita sebagai pemuda terpelajar untuk membawa perubahan bagi Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.